Oke, saya share screen dulu. Oke. Udah kelihatan belum ya kira-kira? Kelihatan ya? Halo, kelihatan ya kira-kira? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak, kelihatan. Jadi di sini fokusnya kita belajar tentang deskripsi ruang dan transformasi. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apa itu posisi dan orientasi ya kan. Jadi ada posisi, ada orientasi ya kan. Posisi itu bentuknya koordinat biasanya. Posisi itu bentuknya koordinat X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z. Jadi misal ada 3 dimensi gini, 3 dimensi ya X, Y, Z gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misal kalau ada 3 dimensi. Terus kalau orientasi itu adalah pergeseran kedudukan objek secara anguler. Gitu. Jadi misal gimana ya gambarnya ya? Misal di sini, bentar. Misal di sini, saya gambarnya gimana nih? Ya, ini misal ada HP saya, ada HP saya kayak ini ya. Kalau kelihatan kamera saya, jadi orientasi itu adalah putaran gitu, putaran gini. Nah, orientasinya itu berapa? Gitu. Pergeseran kedudukan objek secara anguler, secara garis putar. Nah, ini dia orientasi. Orientasi awalnya kayak gini, orientasi akhirnya kayak gini. Atau orientasinya awal kayak gini, orientasi akhirnya kayak gini. Nah, jadi orientasi itu adalah pergeseran kedudukan objek secara anguler. Gitu. Kalau posisi itu adalah kedudukan objek secara linier. Ya. Secara linier, secara garis lurus, acuannya adalah koordinat. Oke. Jadi gerakan robot itu menimbulkan adanya perubahan baik posisi maupun orientasi. Gitu. Makanya kita perlu tahu dulu apa itu posisi dan orientasi. Oke, next. Oke, di sistem koordinat sendiri, ya kan? Sistem koordinat itu ditentukan posisi dan orientasinya dalam sistem koordinat biasanya. Koordinat Kartesian biasanya. Jadi koordinat bidang Kartesian. Nanti ada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X gitu ya. Jadi ada koordinat Kartesian, biasanya pakai koordinat Kartesian atau koordinat silindris dan spherical, koordinat bola. Tapi ini lebih advance kalau yang spherical. Kalau umumnya biasanya kita pakai koordinat Kartesian. Oke. Terus frame ya kan. Kita membahas tentang apa itu frame itu. Frame itu untuk menggambarkan posisi dan orientasi objek yang berada di dalam ruang gitu. Frame-frame itu diletakkan secara tetap pada body objek gitu ya. Misal kayak frame apa nih, kubus. Nah, frame kubus ini frame-nya kayak gini ya. Posisi X, Y, Z kayak gini. Apa? Oke. Sertifikat disuruh tak wajib kita. Ini frame kayaknya nanti aja dulu. Nah, jadi yang terpenting itu di sini. Jadi kita akan bahas tentang pergerakan ya, pergerakan dari suatu objek. Jadi pergerakan itu sebenarnya terdiri atas 3 ya. Ada translasi, ada rotasi, ada yang namanya transformasi gitu ya. Biar keren gitu. Jadi intinya ada translasi, rotasi, sama transformasi. Apa? Bisa saya kasih menurut kayaknya di sini. Bukan. Bukan. Highlight text. Oh, nggak bisa. Jadi perlu diketahui nanti kita belajar tentang apa itu translasi, apa itu rotasi, dan transformasi ya. Jadi translasi itu pergeseran secara sumbu X dan Y gitu ya, secara linier. Perpindahan suatu objek secara linier, baik itu di arah sumbu X
atau sumbu Y atau sumbu Z. Bisa aja nanti di antara sumbu X dan Y atau di antara sumbu Y dan Z atau ketiganya gitu ya. Jadi nggak hanya satu arah gitu ya. Ini contoh kalau translasi satu dimensi ya kan. Contoh kalau kita mengambil satu sumbu aja ya, sumbu X misal. Jadi misal di sini ada sumbu X nih. Oh, di sini ada annotate kayaknya. Nah, sip. Jadi di sini ada sumbu X nih misal. Di sini ada sumbu X. Si objeknya ini mau berpindah misal ke sini gitu ya. Mau berpindah ke sini. Ini posisinya adalah X1 gitu. Untuk mengetahui X2 ya kan, untuk mengetahui X2 berarti rumusnya adalah X2 sama dengan X1 ditambah dengan delta X, di mana delta X itu adalah perpindahannya. Perpindahannya ini adalah kita namakan sebagai delta X. Nah, jadi rumusnya simple ya kalau misal masih translasi satu dimensi ya. Jadi translasi satu dimensi misal ada objek awalnya itu di sini X1 berpindah sejauh X2 ya kan. Kita pengen tahu nih nilai X2-nya berapa. Berarti tinggal X1 ditambah dengan perubahan perpindahannya ini delta X gitu. Ketemu translasinya adalah X2 gitu ya. Terus kalau translasi dua dimensi gimana ya? Translasi dua dimensi berarti ada parameter X sama Y gitu ya. Misal di sini ada X sama Y. Mau berpindah gitu kan. Ini masih sama harusnya ya, masih sama gini. Jadi ada objek gimana gambarnya ya? Ada bentar, saya mau gambarin dulu. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini ada objek ya, ada objek lingkaran misal, ada objek lingkaran. Terus di sini juga ada objek lingkaran. Ini kita masih bahas translasi ya, kita masih bahas translasi. Terus orientasi dari objeknya ini masih sama gitu ya, masih belum bergerak ya. Jadi misalkan Y1-nya sama X-nya masih sama ya kan. Jadi orientasi biasanya masih sama. Ini misal Y2, ini X2 gitu ya. Jadi orientasinya masih sama, masih belum bergerak. Berarti dia masih mengalami translasi, perpindahan secara translasi. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ada matriks ya, matriks 2x1 ya. Matriks 2x1 berarti barisnya 2, kolomnya 1, di mana isinya adalah X2 sama Y2 itu sama dengan posisi awal X1 Y1 ditambah dengan delta X dan delta Y. Itu translasi dua dimensi ya. Jadi berawal dari translasi satu dimensi ya. Kalau satu dimensi kan X2 sama dengan X1 plus delta X. Kalau pakai dua dimensi, berarti ada dua yang bergerak, berarti dia bergeraknya di arah X dan Y ya kan. Dia bergeraknya di arah sumbu X dan Y, berarti dua arah. Berarti dia pakai X2, Y2 sama dengan X1, Y1 plus delta X, delta Y gitu ya. Pakai matriks. Terus saya clear dulu nih. Nah, jadi translasi itu simpelnya kayak gitu aja. Jadi perpindahan biasanya translasi itu disimbolkan dengan P ya. P itu translasi. Kita simbolkan dengan P translasi. Misal di sini ada 0 ya, origin ya. Di sini ada origin. Origin A. Di sini ada origin A. Origin itu tempat asal ya. Origin A. Berpindah, bertranslasi sebanyak P gitu.
Jadi A, P gitu ya. Bertranslasi sebanyak P gitu. Ke titik A, P gitu. Jadi dari titik awal ke titik P. Jadi rumusnya ya AP sama dengan translasi terhadap X, translasi terhadap Y, dan translasi terhadap Z. Ini kalau misal dia bertranslasi secara 3 dimensi ya, secara tridimensional ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ya kayak tadi. Gitu. Jadi simpel aja rumusnya. Delta X, PX kan, PX sama dengan X origin plus delta X. Gitu. Jadi kayak gini ya. Aduh, gimana tadi? Nah, kayak gini ya. Jadi ini originnya ya. Ini origin. Originnya di sini. Ya, ini kan origin ya. Origin nih. Terus ini titik P. Ya, ini titik P. PX itu sama dengan origin X ya kan. Origin X ditambah dengan delta X. Ditambah dengan delta X. Begitu pula dengan sebaliknya gitu. Begitu pula dengan yang PY, PZ. Jadi PY sama dengan origin Y, ya kan, posisi awal Y ditambah dengan delta Y, perubahan si Y-nya gitu ya. Begitu pula dengan Z. Jadi translasi itu rumusnya cuma simpel. Titik awal ditambah dengan titik awal ditambah dengan perpindahan itu, perpindahan posisinya. Itu translasi. Lalu kita bahas tentang rotasi nih. Nah, tadi kan saya bilang ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi, ada yang namanya transformasi, gitu kan. Oke, sebelumnya mungkin kalau kita lanjutin dulu aja. Jadi untuk simbolnya rotasi itu kita menyebutnya dia R, kan. Kita menyebutnya kalau rotasi itu simbolnya R. Kalau translasi nyebutnya P, ya kan. Oke, jadi ini ada simbol rotasi ya. Jadi awalnya tuh, bentar. Awalnya dia kan kayak gini tuh. Awalnya dia kan kayak gini. Y1, X1 gitu. Dia mengalami rotasi kan. Rotasi terhadap sumbu Z, ya kan. Kan ini kan ada, kalau kita lihat, ini kan ada Y, ada X kan ya. Di titik sana, di titik sini, yang ke arah sana, yang ke arah maju ke depth, itu kan ada titik Z, ya kan. Di sini ada titik Z. Jadi dia mengalami rotasi terhadap titik Z, gitu kan. Kalau mengalami titik Z itu ada rumusnya sendiri. Jadi ini adalah matriks rotasi. Ini matriks rotasi untuk putaran pada sumbu Z. Gitu. Jadi kita tinggal nentuin kira-kira rotasionalnya berapa gitu. Rotasional berapa nanti ketemu posisi saat dia setelah rotasi. Gitu. Oke, kita next dulu. Nah, jadi rotasional ya kan. Kemarin kan kita udah bahas tentang roll pitch yaw ya. Ada roll, ada pitch, ada yaw kan. Jadi misal kita samain frekuensinya dulu, kita samain persepsi kita dulu nih. Jadi kalau misal ada aturan tangan kanan misalnya, ada aturan tangan kanan kan kayak gini ya. Misal tangan kanan kalian di sini ada kayak gini ya, bentuk kayak pistol gitu ya, kayak jadi atasnya itu adalah Z ya kan, atasnya itu adalah Z, lalu jari telunjuk kalian itu adalah X, lalu jari tengah kalian yang melingkar yang ke arah 90 derajat terhadap X ini adalah sumbu Y-nya gitu. Jadi jari jempol, ibu jari itu Z, telunjuk itu X, jari tengah itu adalah Y gitu ya. Terus kalau roll itu kan dia rotasi terhadap sumbu X ya kan. Roll itu dia rotasi terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya yang diam, lalu yang berubah adalah posisi dari Z dan Y gitu. Lalu kalau pitch itu
dia rotasi terhadap sumbu Y, ya kan? Dia rotasi terhadap sumbu Y. Terus si Z-nya dan juga si X-nya dia akan berganti posisi. Tapi Y-nya masih tetap. Kalau yaw berarti dia rotasi terhadap sumbu Z, ya kan? Sumbu Z-nya yang diputar itu yaw. Nah, yang berubah nanti Z-nya masih tetap, yang berubah posisi Y sama posisi X. Nah, untuk tiap masing-masing sumbu yang diputar, ya kan, untuk tiap putaran roll pitch yaw itu ada rumus matriks rotasinya sendiri-sendiri gitu. Dan ini yang paling penting itu, ini yang penting kalian ingat gitu. Jadi kalau misal rotasi terhadap sumbu X ya, rotasi terhadap sumbu X itu rumusnya adalah ada matriks 3 kali 3 gini ya. Jadi 1 0 0 0 kosin minus sin 0 sin cos gitu ya. Tapi kalau rotasi terhadap Y itu adalah cos 0 sin 0 1 0 minus sin 0 cos. Kalau rotasi terhadap sumbu Z ini rotasi yaw ya kan. Berarti cos min sin 0 sin cos 0 0 0 1. Jadi ini rumus matriks transformasi gitu ya. Untuk 3D transformation. Jadi ini yang kalian ingat-ingat ketika ada putaran, misal ada putaran berapa derajat yang berubah nanti bagian mana aja gitu ya. Kalau translasi kan masih mudah gitu ya. Jadi X akhir itu sama dengan X1 ditambah dengan perpindahannya itu. Kalau rotasi kalian harus menghafalkan rumus rotational matriksnya dulu gitu. Oke. Terus sudut-sudut Euler gitu kan. Sudut-sudut Euler. Misal ada alfa, beta, gamma itu disebut biasanya adalah sudut-sudut Euler gitu kan. Untuk 3D transformasi ya kan, untuk 3D transformasi itu berlaku A itu daerah awal ya, A itu daerah awal. Kalau kayak gini maksudnya itu A itu daerah awal, B itu daerah akhir. A daerah awal, B daerah akhir. Maksudnya R, R, A, B ya. Rotasi dari titik A menuju titik B gitu. Rotasi dari titik A menuju titik B untuk yang X dengan alfa sekian. Rotasi dari titik A ke titik B dengan beta sekian. Rotasi dari A ke B dari Z untuk gamma sekian gitu ya. Jadi kalau misal kan rotasi kan nggak mungkin kita rotasi cuman satu arah gitu. Rotasi terhadap sumbu X aja kan nggak mungkin. Ada kemungkinan nanti rotasi dari ketiga bidang gitu, dari ketiga bidang, baik bidang X, Y, Z gitu kan. Nah itu nanti berlaku kayak gini. Jadi R, alfa, beta, gamma, jadinya itu nanti kalau ini rumus jadinya ya, ini udah jadi rumus jadinya. Jadi perkalian matriks dari Rx, Ry sama Rz itu jadinya kayak gini. Jadi kalian tinggal langsung pakai rumus jadinya ini aja. Kalau misal terjadi rotasional di 3 sudut. Gitu. Tapi kalau cuma terjadi rotasional di 1 sudut, ya cuman ini aja, salah satu aja gitu ya. Oke. Terus ini ada penguraian rotasi gitu. Jadi ada matriks rotasi dapat diuraikan kembali dengan mengetahui sudut-sudut Eulernya gitu kan. Misal di sini ada tadi ya, ini yang rumus yang tadi ya. Ini yang rumus tadi, yang rumus udah jadi tadi. Jadi rotasional untuk 3 dimensi ya kan. Ini rumus jadinya kayak gini. Ditulis kembali kayak gini. Jadi di mana B ya kan, B itu sama dengan arkes tangan ya kan, arkes tangan dari R31 gitu. R31 itu berarti matriks baris ketiga kolom ke-1 gitu kan. Baris ketiga kolom ke-1 berarti sini. Arkes tangan minus ini
koma akar kuadrat dari R11 ditambah R21 ya kan sama dengan tan arkes tangen ya kan minus R31 di akar dibagi ya kan dibagi akar R11 baris ke-1 kolom ke-1 ya kan baris kedua kolom kedua. Nih. Kalau alfa itu berarti ya ini langsung pakai ini aja arkes tangan dari R21 itu berarti baris kedua kolom ke-1 baris kedua kolom ke-1 berarti yang ini dibagi dengan R11 itu ini. Gamma kalau gamma itu tangan arkes tangan R32 baris ketiga kolom kedua baris ketiga kolom kedua itu ini dibagi dengan baris ketiga kolom ketiga berarti yang ini. Nah ini rumus jadinya untuk mengetahui betanya berapa, alfanya berapa, gamanya berapa gitu ya. Nah itu rumus jadi aja. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi biasanya ini ada konvensi notasi ya, ada konvensi notasi. Jadi yang dalam X ini itu bisa jadi translasi bentuknya P ya kan, P gede, P besar, bisa jadi rotasi R gede, R besar ya. Bisa jadi transformasi ya kan, bisa jadi transformasi T, bisa jadi kecepatan linier, bisa jadi kecepatan anguler omega ya dan lain-lain itu. Jadi yang gede ini itu adalah jenis operasinya gitu kan. Terus yang A ini adalah frame diam. Frame diam itu maksudnya referensinya. Referensinya atau titik awalnya gitu, titik awalnya. Terus yang B ini adalah frame yang bergerak terhadap frame diam. Jadi dia bergerak sama kayak yang C. B ini sama kayak C gitu. Jadi terkadang bisa taruh sini, terkadang bisa taruh sini gitu. Frame yang bergerak terhadap frame diam. Terus kalau yang ORG ini adalah pusat yang bergerak itu. Yang bergerak adalah origin pusatnya gitu. Jadi mungkin yang kalian perlu ketahui X gede ini adalah jenis operasinya, P translasi atau rotasi atau transformasi ya kan. Lalu yang di sini itu adalah titik awalnya. Lalu yang di sini titik akhir. Titik akhir biasanya bisa ditempatkan di sini atau bisa ditempatkan di titik C. Sama aja gitu ya. Oke, mungkin itu untuk notasinya ya, konvensi notasi. Jadi sama kayak ini ya. R AB gitu. R itu adalah jenis operasinya. Jenis operasinya adalah rotasi ya kan. Jenis operasinya adalah rotasi dari titik awalnya A menuju titik awalnya B gitu ya. Jadi R AB. Kita bacanya RAB. Rotasi dari titik A ke titik B gitu ya. Sama kayak translasi ini. Translasi itu ada juga yang namanya P. Oh, nggak ada di sini. PAB misal dari titik A menuju ke titik B. Jadi misal di sini ada titik A. Di sini ada titik A ya. Terus menuju ke titik B sini misal. Jadi silindernya menuju ke titik B sini misal. Nah, ini kita sebut titik B ya. Jadi notasinya adalah P A B. Jadi perpindahan secara translasi dari titik A menuju ke titik B itu namanya adalah PAB. Ya. Kalau rotasi tadi gini ya, RAB gitu ya. Terus di sini ada matrik gabungan gitu. Matrik gabungan ini biasanya disebut kalau ada translasi sama rotasi atau digabung itu biasanya kita sebutnya sebagai matriks transformasi gitu. Transformasi matriks. Misal kayak gini ya. Dari titik A ya kan, dari titik A menuju ke titik D ya kan. Ini ada
suatu matrik gabungan kan. Ini ada perpindahan dari posisi A menuju posisi D. Ya. Jadi A, P, D, tadi kan ini referensinya, ini awalnya ya, titik awalnya. Titik awal itu A di A, lalu titik titik akhirnya itu ada di D, berarti PAD itu sama dengan PAB, kan? Jadi dia menuju ke B dulu, PAB, dari PAB ditambah dengan PBC, dari P dari titik B ke C, setelah itu dari PCD, dari titik C ke titik D, gitu kan. Jadi PAD itu sama dengan PAB tambah PBC tambah PCD, gitu. Terus untuk rotasinya, ya kan. Jadi kan ini kan rotasi dari titik A ke titik D kan. Jadi dari titik A ke titik D rotasinya itu kayak gimana gitu. Jadi RAD itu sama dengan dia rotasi dulu kan. Ini ke sini, dari titik sini ke sini kan dia rotasi tuh. Ya, dari titik sini ke titik sini dia kan mengalami rotasi. Dari titik sini ke titik sini juga mengalami rotasi sama. Dari titik sini ke sini juga rotasi. Berarti RAD itu sama dengan RAB, rotasi dari A ke B dulu, habis itu rotasi dari B ke C dulu, habis itu rotasi dari C ke D dulu. Nah, itu nanti kita gabung. Jadi ada matriks transform, ada matriks translasi sama matriks rotasi gitu ya. Nah, di sini ada juga yang namanya matrik kebalikan ya, matrik kebalikan. Matrik kebalikan itu adalah translasi adalah besaran vektor di mana arah perpindahan harus diperhatikan ya kan. Jadi translasi B ke A merupakan negasi dari translasi A ke B ya. Berarti translasi dari B ke A itu merupakan kebalikan ya kan, negasi atau kebalikan dari translasi A ke B ya. Jadi kalau dirumuskan, kalau kita modelkan dalam matematis berarti translasi dari B ke A, PBA itu adalah negasi atau negatifnya dari translasi PAB gitu ya. Terus kalau rotasi ya kan, rotasi itu bersifat simetris. Kalau rotasi itu bersifat simetris sehingga sifat khusus pada rotasi balik berlaku pada matrik inverse atau transpose. Sehingga kalau misal RBA ya kan, RBA itu adalah inverse matrix ya kan, inverse matrix dari RAB. Karena rotasi itu bentuknya simetris, berarti matriks kebalikannya itu adalah matriks inverse-nya sendiri. Jadi RBA itu sama dengan matriks inverse dari RAB, ya kan? Karena dia simetris, maka inverse matriknya itu adalah transpose-nya itu sendiri. Gitu. Kira-kira masih ingat nggak di sini transpose matrik ya? Transpose matrik itu kayak gini, contoh. Misal ini ada matriks berapa ya? 2x2 misalnya. Ada matriks 2x2. Oh, 3x3 aja, 3x3. Misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. Misal ada matriks 3x3 gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. Ini kan 3x3 ya. 3 baris, 3 kolom. Transpose matriknya itu kan kalau transpose kan berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris, gitu kan. Berarti transpose matriknya itu adalah gini. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah transpose matriknya sendiri. Ya, ini adalah transpose matrik. Jadi, misal di sini ada RAB ya kan.
RBA, ada matriks RBA. Matriksnya itu adalah ini misal. Matriks RBA itu ini. Transpose metriknya atau inverse metriknya itu adalah ini berarti. Ini adalah transpose metriknya. Jadi transpose metrik itu adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris, gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini dijadikan suatu kolom. Ini kan baris, 1 2 3 kan baris, jadikan kolom. Kolom berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kayak gitu. Itu kalau matrik kebalikan untuk rotasi ya. Di matrik kebalikan untuk translasi tinggal di minus aja, tinggal di minus. Tapi kalau rotasi, matrik kebalikannya adalah transpose-nya gitu. Oke. Next ya, contoh ya, contoh nih. Ada contoh soal. Perhatikan gambar ya. Diketahui titik min 795 pada A, pada titik A, ya kan? Berarti pada titik A di sini, ya kan? Pada titik A di sini, pada titik A, ini kan titik A ya. Di sini itu titik A yang ini. Koordinat titik A ini itu adalah ini. Koordinatnya adalah ini ya. Min 7 min 7 8 min 7 9 5 ya. Ini titik A ya. Titik A di sini. Koordinatnya adalah min 7 9 5. Hitunglah posisi titik tersebut pada B jika posisi origin B terhadap origin A, ya kan? Posisi origin B terhadap origin A itu adalah min 6, min 4, 62 dengan orientasi RX, putaran RX-nya 0, putaran RY-nya itu 30, putaran RZ-nya 60, ya kan? Oke, kita jawab sekarang. Nah, kita cari tahu dulu. Di sini ada vektor titik pada A, ya kan? Vektor titik pada A di sini. Ada vektor titik pada A, itu adalah min 7, 9, sama 5, ya kan? Habis itu dia bertranslasi dari A ke B, itu dari PAB origin, itu adalah min 4, 6, 2. Terus diketahui lagi rotasi origin dari A ke B itu 0, 30, sama 60. Yang dicari adalah posisi pada titik B gitu. Yang dicari itu posisi B-nya ini gimana sih? Nah, yang dicari posisi B-nya itu berapa sih? Setelah mengalami perubahan translasi sebesar ini dan mengalami rotasi sebesar ini. Titik B-nya jadinya berapa gitu ya. Jadi kita udah mendeskripsikan yang diketahui itu ini, yang diketahui adalah ini, yang ditanyakan adalah ini. Terus jawabannya kita cek, ya kan? Dari gambar, ya kan? Dari gambar diketahui bahwa PA itu sama dengan, ya, dari gambar ini kan, dari gambar ini diketahui bahwa posisi A, translasi A itu sama dengan PBA origin plus RAB dikalikan PB, kan? Dikalikan PB. Jadi PA di sini ya, posisi A di sini itu sama dengan PAB, ya kan? Ini kan delta kan, ini kan delta posisi ya, perubahan karena ini translasi, bentuknya masih translasi kan, P kan translasi kan. Jadi ini perubahannya ditambah dengan rotasi dikalikan PB gitu. Ditambah dengan rotasi AB dikalikan posisi B. Sehingga kalau mau mencari PB berarti kan tinggal ini dipindah ruas kan. PAB ini dipindah ruas ke sebelahnya yang awalnya positif jadi negatif. Jadi PA dikurangi PAB sehingga tinggal RAB dikalikan PB. Lah kan kita mintanya PB aja kan. Berarti RAB-nya juga pindah ruas.
Karena ini perkalian, kalau dipindah ruas jadi pembagian gitu kan. Jadi PB sama dengan PA dikurangi PAB origin dibagi RAB gitu ya. Sehingga dapat kita tulis jadi gini juga gitu. Jadi PB sama dengan, kan ini kan transpose metrik ya. 1/RAB itu kan inverse metrik ya kan. 1/RAB ya kan. 1, masih ingat gak ini? 1/RAB. RAB ini masih ingat gak kira-kira? Jadi 1/RAB ini kan sama dengan inverse metrik ya. Ini sama dengan inverse metrik. R A B minus 1 ya kan. Jadi 1/RAB itu kan sama dengan RAB minus 1. Jadi itu sama dengan inverse matriknya itu sendiri. Karena ini rotasi, jadi inverse matriknya itu adalah sama dengan transpose matrik itu sendiri. Ya, kalau saya buka lagi di sini, bagian mana tuh? Bagian rotasi. Bagian rotasi. Oh ini, matrik kebalikan. Nah ini. Jadi RBA itu sama dengan 1/RAB ya kan. Jadi 1/RAB itu sama dengan matriks kebalikan inverse matrik itu sendiri. Karena rotasi bersifat simetris, maka inverse matrik itu sama dengan transpose matrik itu sendiri. Jadi awalnya 1/RAB jadinya inverse matrik, karena ini simetris, makanya jadinya transpose. Kalau ngitung inverse-nya itu agak lama, makanya kita langsung pakai transpose-nya aja gitu ya. Jadi yang awalnya dari sini, kita sederhanakan jadi transpose dari matriks RAB gitu. Kenapa nggak pakai rotasi, Pak? Nggak pakai inverse rotasinya aja. Itu malah lebih susah nanti ngitungnya. Jadi kita pakai transpose aja yang dari baris jadi kolom jadi baris gitu ya. Jadi tinggal transpose matrik RAB dikalikan matriks translasi PA dikurangi transpose rotasi AB dikalikan matriks translasi PAB origin gitu ya. Sehingga didapatkan rumus kayak gini, lalu tinggal kita masukkan aja gitu kan. Nah ini kan karena RAB ya, RAB transpose ya kan. Karena ini RAB transpose, maka kita harus mencari tahu RAB-nya dulu nih. Kita harus tahu RAB-nya dulu. RAB itu kan berarti dari A ke B ya. Berarti RABX dikalikan RABY dikalikan RABZ. Karena ini 3 dimensi, berarti ada X, Y, Z-nya. Kita masukin satu-satu nih. Tadi di soalnya kan X-nya adalah 0. Y-nya adalah 30 derajat, Z-nya 60 derajat. Tinggal kita masukin satu-satu. Karena ini 0, ya kan? 0 berarti kan masih ingat kalau X itu kan ini. Mana nih? Nah, kalau X itu kan rumusnya 1, 0, benar. Saya gini aja biar kelihatan ya. Screenshot. Ntar grab. Oh, bentar. Ini saya buka juga di picture, bentar. Biar kita bisa lihat bareng-bareng. Di picture. Oke, ini ya. Saya munculkan di sini ya. Biar kita bisa lihat bareng-bareng. Ya, jadi tadi kan Rx-nya udah 0 ya. Rx-nya 0. Tadi Rx-nya 0 kan ya di sini. Rx 0, Y30, Z60. Kita masukin Rx-nya 0 derajat, Y-nya 30, Z-nya 60 derajat. Kalau Rx berarti kan rumusnya ini.
1, 0, 0, 0, 0. Kita tulis dulu. 1, 0, 0, 0, 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 itu 1. Minus sin 0 itu kan 0 ya kan. 0 kena minus kan tetap 0. Jadi dia di sini tetap 0. Sin 0 itu tetap 0 ya kan. Cos 0 itu 1. Jadi dia bentuknya matriks identitas gitu. 1 1 1 gini. Jadi dia bentuknya matriks identitas. Terus kalau ini yang RJ ini, RJ kan rumusnya cos beta 0 sin beta 0 1 0 minus sin beta 0 cos beta. Jadi kita gambar dulu, kita tulis dulu. 0 0 1 1 0 gitu kan. Sin 30 ya kan. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah bentar. Oh, cos, ini cos, sorry. Cos 30. Cos 30 itu berarti setengah akar 3 ya kan. Setengah akar 3 kalau kita hitung akar 3-nya itu total jadinya 0,886. Jadi bisa pakai kalkulator ya. Misal pakai kalkulator ya. Cos 30. Kalkulator, mana ya kalkulatornya? Bentar saya cari kalkulator. Ada nggak ya kos-kosan di sini? Basic mode. Advanced mode. Ini cos 30 coba. Nah, ini ya. Misal di sini saya masukin cos 30 ya. Cos 30 itu dia misal lagi ya. Cos, kalau nggak percaya kita coba lagi. Cos 30 itu hasilnya adalah 0,886. Ya, sesuai ya. Cos 30 itu hasilnya 0,886. Terus sin 30 itu setengah, ya kan? Habis itu minus sin 30 minus setengah, terus cos 30 0,866. Ini untuk matriks rotasi Y yang bergerak berorientasi sebanyak 30 derajat. Terus ini matriks rotasi Z. Kalau rotasi Z rumusnya cos A, cos alfa minus sin alfa 0, sin alfa cos alfa 0, 0, 0, 1 gitu ya. Kita masukin aja cos 60 itu setengah ya kan. Terus minus sin 60 itu 0,866 ya. Kalau bingung kos-kosan bisa pakai kalkulator gitu kan. Cos 60 berapa, sin 60 berapa gitu ya. Jadi hasilnya kayak gini ya. Setelah jadi kayak gini, tinggal kita kalikan aja gitu. Perkalian matriks biasa gitu ya. Perkalian matriks 1 dikalikan 0,866 ditambah 0 kalikan 0 ditambah 0 dikalikan minus 0,85. Itu jadinya berapa gitu ya. Habis itu 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0. Nah, habis itu jadi perkalian matriks kan baris dikali kolom ya. Ini dikalikan ini ditambah ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Jadinya di sini nanti. Jadinya di baris pertama nanti. Terus baris yang kedua ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, jadi perkalian matriks biasa itu ya. Jadi udah dapat ketiga matriks Rx, Rj, Rz. Habis itu kita dapetin RAB-nya. Oh, ternyata RAB-nya setelah dikalikan matriksnya jadinya kayak gini. Setelah itu kita transpose. Jangan lupa kita transpose. Nah, kalau transpose kan baris jadi kolom, kolom jadi baris ya kan. Awalnya kayak gini. Kita transposkan berarti jadinya kayak gini. Ya, yang awalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris ya kan. Kayak gini. 0,433 minus 0,75 sama 0,5. Itu awalnya baris jadinya kolom. Awalnya baris jadi kolom, awalnya baris jadi kolom. Nah, ini kita udah dapat transpose matriks RAB gitu ya. Udah dapat matriks transpose RAB,
udah dapat PA-nya, udah dapat PAB origin, tinggal kita mencari PB gitu. Jadi PB itu sama dengan ini ya kan, matriks RAB, transpose RAB dikalikan PA gitu kan. Ini kan matriks 3 kali 3 dikalikan matriks 3 kali 1. Hasilnya nanti kalau matriks 3 kali 3 dikalikan matriks 31, hasilnya kan nanti matriks 3 kali 1 ya kan. Dikurangi ini. Ketemu hasilnya kayak gini, tinggal dikurangi aja, hasilnya adalah ini. Jadi koordinat pada PB itu adalah X-nya 0,549, Y-nya adalah 5,049, Z-nya adalah 1,098. Itu adalah PB. Nah, jadi jawabannya udah ketemu. Ketika ada persoalan seperti ini, ada titik A di mana kita ketahui koordinat awalnya adalah -795, lalu titik itu, objek itu bergerak sebanyak bertranslasi sebanyak -462 dengan orientasi putaran rotasi Rx-nya 0, Rj-nya 30, Rz-nya 60, maka dapat kita ketahui posisi akhirnya yang berada di PB itu adalah seperti ini. Dengan X 0,549, Y-nya 5,049, Z-nya 1,098. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Terus di sini kita masuk yang namanya transformasi nih. Transformasi itu merupakan perubahan yang terjadi secara serentak bersamaan yang menyebabkan suatu sistem mengalami perubahan kedudukan atau bentuk. Jadi transformasi homogen itu gabungan sejumlah translasi dan rotasi dalam satuan gerak secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau apa tadi, translasi sama rotasi ya digabung gitu kan, itu kan digabung, itu sebenarnya jadinya nanti transformasi homogen kalau dia bergerak secara bersamaan gitu ya. Jadi yang awalnya dia kayak gini ya, orientasinya gini, dia bergerak menuju sini gitu. Yang awalnya kayak gini, dia bergerak menuju ke sini. Jadi ada P, ada translasi, lalu dia juga berotasi gitu kan ya. Yang awalnya Y-nya ke atas, jadi Y-nya ke samping, ke horizontal gitu kan. Nah, ini kan ada rotasi juga. Di sini ada rotasi. Jadi ketika ada translasi dan rotasi bergerak secara bersamaan, maka itu disebut dengan transformasi. Ya. Terus notasi transformasi. Notasi transformasi ya kan. Misal di sini ada titik PA ya kan, titik PA menuju titik PB gitu. Oh, kebalik nih harusnya nih. Titik PB menuju titik PA itu sama dengan TAB dikalikan PB gitu. Terus di sini ada matriks transformasi gitu. Ada matriks transformasi homogen gitu kan. Homogeneous transformasi matriks yang berdimensi 4x4 gitu kan. Baris terakhir merupakan komponen identitas. Jadi baris terakhir di sini adalah komponen identitasnya gitu kan. Jadi matriks transformasi homogen itu berisikan dimensi 4x4. Di mana isinya itu adalah yang di sini itu adalah matriks rotasi 3x3 dan yang terakhir yang di kolom terakhir itu adalah matriks translasi 3x1. Misal kayak gini ya. Kalau yang tadi kan P dikalikan R ya. Kalau ini enggak, udah jadi satu. Jadi TAD itu sama dengan T dari A ke B, TAB dikalikan TBC dikalikan TCD. Jadi hampir sama kayak yang ini ya. Hampir sama kayak yang ini. Cuman kalau cara ini adalah translasi digabung dengan rotasi. Kalau yang ini kita langsung pakai cara transformasi. Kita pakai langsung cara ditransform langsung gitu. Jadi nggak pakai ditranslasikan dulu, habis itu dirotasikan dulu, nggak gitu. Jadi langsung pakai transformasi. Transformasi balik gitu ya. Inverse transformasi dapat dihitung dengan aturan sebagai berikut, ya kan?
Jadi kan tadi kan ada matriks transformasi, kan ada matriks 4x4 ya. Di sini matriks 3x3-nya itu matriks rotasi transpos. Lalu untuk yang kolom terakhir itu adalah minus matriks rotasi transpos dikalikan matriks translasi PAB. Jadinya dia matriks transformasi kebalikan. Contoh soal lagi, kayak yang tadi ya. Tadi kan penyelesaiannya pakai translasi dulu, habis itu dirotasi gitu kan. Kita coba sekarang penyelesaiannya pakai transformasi langsung gitu kan. Misal sama, di sini ada titik PA, ya kan? Ada titik PA dengan titik awal -7, X -7, Y-nya 9, Z-nya 5 gitu. Hitunglah dengan transformasi homogen posisi titik tersebut pada B, ya kan? Berarti kita mencari titik B, ya kan? Dengan posisi origin B terhadap origin A, berarti kan dia perpindahan, ya kan? Dia melakukan translasi sebanyak -4, 6, 2 dengan orientasi yang sama tadi untuk Rx 0 derajat, Ry 30 derajat, dan Z-nya 60 derajat. Oke, kita masuk ke jawabannya. Tadi sama ya. PA, titik awal di A, itu -7, 95. Lalu translasinya, dia bertranslasi sebanyak -4, 62, dan orientasinya seperti ini. Dicari titik PB. Ya. Titik PB yang di sini. Ya. Dicari titik PB yang di sini. Jawabannya, oke. PB, ya kan? PB itu sama dengan TBA, ya kan? PB di sini itu sama dengan T transformasi dari B ke A dikalikan AP gitu kan, dikalikan AP. Jadi PB itu sama dengan T dari B ke A, ya kan, transformasi dari B ke A dikalikan PA itu sendiri, ya kan. Jadi kayak gini ya rumusnya ya. Mana tadi? Ini. PA ini kan, PA itu sama dengan TAB dikalikan PB, transformasi dari PB. Kalau yang ini, PB sama dengan TBA dikalikan PA. Nah, kan kita tahunya di sini TBA ya. Kita kan tahunya di sini dari T A menuju B, ya kan. Kita tahunya dari A menuju B, bukan B menuju A, ya kan. Jadi kebalikan. Jadi harus kita inverse dulu. Jadi kita cari tahu TAB gitu. Kita cari tahu TAB dulu. TAB habis itu di inverse jadinya TBA gitu ya. Jadi ini bisa kita simpelkan, bisa kita sederhanakan menjadi matriks transformasi TAB yang di inverse, ya kan. Jadi matriks inverse TAB dikalikan PA. Sama seperti tadi, kita cari RAB-nya dulu. Ketemu RAB-nya adalah ini, caranya sama ya masih sama. Setelah itu RAB-nya ditranspos, ketemu kayak gini, RAB-nya ditranspos, lalu masuk ke TAB, matriks transformasi TAB, ya kan. Awalnya kan TBA, kita cari TAB gitu ya. Jadi TAB itu sama dengan mana nih? Ini ada minus, bentar. BPA origin sama dengan minus transpos dari RAB ini. Ya ini nih. Minus dari, ini. BPA origin sama dengan minusnya. Oke, jadi kita menghitung transformasi balik, ya kan. TBA dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi ini ada
eh, PBA origin ya kan. PBA origin kan ini kan ya. PBA origin itu sama dengan ini kan ya, minus transformasi transpose matrik dari matriks rotasi AB gitu kan, dikalikan APB origin. PAB origin ini kan udah tahu nih. PAB origin kan udah tahu ini hasilnya. Terus transpose matriks R itu hasilnya adalah ini kan ya. Tinggal dikalikan aja kan, tinggal dikalikan di minus gitu. Jadi ini dikalikan ini minus, hasilnya ketahuan PAB originnya tuh sekian gitu. Lalu kita mendapatkan RBA gitu. RBA-nya itu adalah ini ya. RBA itu kan matriks transpose itu tadi. Nah, jadi ini 0,43, 0,866 minus 0,25 ya kan. Jadi 0,433, 0,866 minus 0,25 dikalikan dengan ini sorry. Di isinya yang satunya ini adalah yang ini ya, yang ini ya. Yang ini ya, yang ini itu adalah ini ya kan. Yang ini adalah ini, yang matriks ini itu adalah ini. RBA ini ya. Jadi RBA itu mana? RBA itu yang ini. Nah, ini RBA ya. Jadi udah dapat matriks transformasi TBA. Udah dapat matriks transformasi TBA nih, berarti tinggal masukin aja gitu. PB sama dengan TBA dikalikan PA gitu. Jadi untuk mengetahui PB sama dengan TBA, TBA itu ini ya kan? Udah dapat TBA dikalikan PA. PA itu mana? PA itu yang ini. Nah, minus 795 kan? Minus 795. Ini dikasih satu tambahan di sini. Karena ini matriks 4 kali 4 ya. Ini dikasih satu tambahan di sini. Karena dia cuman untuk indeks aja gitu. Ini ada matriks 4 kali 4 dikalikan matriks 4 kali 1. Jadinya adalah matriks 4 kali 1. Jadi ini dikalikan ini minus 0,433 dikalikan minus 7 ditambah 0,866 dikalikan 9 ya kan, ditambah minus 0,25 ditambah dikalikan 5 ditambah minus 2,96 dikalikan 1. Hasilnya adalah 0,594. Nah, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya juga gitu. Jadi dari perkalian matriks ini didapatkan hasilnya adalah ini. Di mana yang atas ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, ketemu jawabannya 0,549 untuk X, 5,049 untuk Y, dan 1,098 untuk yang Z. Kita cek jawabannya. Kira-kira sama nggak kayak yang tadi? Kalau yang persoalan yang gabungan. Mana persoalan gabungan? Oh, ini persoalan gabungan. Persoalan gabungan jawabannya adalah, oh bukan. Oh, ini yang transformasi sih. Ini transformasi. Yang gabungan yang mana ya? Ini yang gabungan. Nah, jawabannya adalah sama ya. 0,549, 5,049, 1,098. Ya, sama kan ya jawabannya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan perpindahan ya. Perpindahan suatu objek baik secara translasi maupun rotasi. Ini kan dia nggak hanya translasi ya, tapi juga ada rotasinya ya. Bisa pakai cara langsung transformasi homogen atau kalian bisa pakai cara translasi dikalikan dengan rotasi itu. Jadi translasi dikalikan dengan rotasi itu nanti jadinya adalah transformasi. Jadi sama aja. Ada dua cara untuk menyelesaikan persoalan yang ini ya. Ada dua cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi pakai cara translasi plus rotasi atau pakai cara transformasi. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang dibingungkan? Clear kira-kira? Ada yang ditanyakan nggak dari sini?
ini materinya selesai. Jadi ini nggak usah sih. Ini nggak usah, kuisnya nggak usah. Jadi yang penting paham bagaimana kita bisa menghitung dari titik A menuju titik B. Dengan perpindahan sekian, kita mencari tahu titik B-nya berapa. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini, clear untuk persoalan ini? Ada yang tanyakan kira-kira? Halo? Atau pada pusing semua nih, pada hilang semua nih? Apa agak pusing Pak, aman Pak. Kenapa? Suaranya kecil nih. Halo, kenapa? Tes, halo? Bisa direspon mungkin? Ya Pak. Punya pertanyaan Pak. Gimana? Gimana? Belum ada pertanyaan Pak. Belum ada pertanyaannya. Oh, berarti bisa ya, bisa semua ini ya. Oke. Kayaknya mudah ya. Kalau gitu tugasnya, ya kan, tugasnya. Saya kasih tugas. Tugasnya sama aja kayak ini. Tugasnya sama kayak gini. Mencari, ya kan, mencari titik PB, ya kan, mencari titik PB dari titik PA ya. Jadi ada titik PA, koordinatnya saya ganti, ya kan, koordinatnya saya ganti. Ini kan koordinatnya kan -7, 9, sama 5 ya. Saya ganti koordinat PA, jadi di sini aja, di sini aja. Nah, PA-nya saya ganti menjadi -3, aduh, -3, terus -2, terus ininya 4. Ya. Jadi untuk PA-nya nilainya adalah ini, -3, -2, 4. Lalu translasi originnya, translasi perpindahan translasi secara originnya, itu adalah, misal, bentar. Misal ini adalah 8, 5, terus ini gimana ya? 8, 5, terus mungkin 2 gitu aja. 8, 5, terus ininya 2, Z-nya 2. Ya. Terus untuk nilai rotasi X-nya itu adalah berapa nih? Yang mudah-mudah aja ya. 45 derajat, terus RY-nya itu 0, RZ-nya itu 90. Oke, jadi yang simpel-simpel aja ya. Rotasi X-nya adalah 45, rotasi Y-nya adalah 0, rotasi Z-nya adalah 90. Jadi ada permasalahan kayak gini, misal ada benda objek 3D ya, objek 3D, posisi awal di titik A itu adalah -3 untuk X, -2 untuk Y, dan Z-nya adalah 4. Lalu dia berpindah, ya kan, bertranslasi sebanyak 8 untuk X, 5 untuk Y, Z 2 gitu ya. Dengan rotasi Rx-nya 45 derajat, Y-nya 0 derajat, Z-nya 90 derajat. Lalu yang dicari adalah posisi B-nya. Posisi B-nya di sini kira-kira berapa gitu ya. Boleh dikerjakan pakai cara rotasi plus transformasi, boleh dikerjakan pakai cara yang pertama ini, posisi plus translasi plus rotasi, atau boleh pakai cara transformasi homogen. Jadi bebas. Bisa pakai dua cara, bisa pilih salah satu. Oke, tugasnya clear? Kira-kira? Halo?
Clear tugasnya? Saya screenshot ya. Saya screenshot tugasnya, saya kirim ke grup. Sorry, salah nih. Belum saya. Aduh. Wah, ini kenapa nih? Oke. Nah, ini saya screenshot dulu tugasnya. Bentar. Grab. Oke. Jadi soalnya ini ya. Tinggal saya ganti aja nilainya. Jadi caranya harusnya gampang sama. Oke, saya copy, saya kirim di grup. Like. Tugas. Oke, tugasnya ini kira-kira. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tugasnya Pak, clear? mau nanya, Pak. Boleh, silahkan. Untuk pengumpulan tugasnya gimana, Pak? Nah, untuk pengumpulan tugasnya, ini karena saya tiba-tiba kemarin itu banyak sekali bom ya. Saya kayaknya perlu ganti cara pengumpulan tugasnya. Jadi ini saya siapkan drive dulu ya kan. Saya siapkan drive. Saya buka drive saya. Bentar. Saya buka drive, lalu saya kirimkan link drive-nya ke kalian. Nanti kalian ngumpulin ke sana ya. Bentar, saya tunjukin juga drive. Drive Google. Ada pertanyaan lagi kira-kira sambil saya menyiapkan drive? Pak, mau bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Itu linknya itu beda dari machine learning ya, Pak? Kita bedakan lagi atau gimana? Beda. Oh, beda. Nanti ada lagi dari machine learning juga ya? Iya. Oh, baik, Pak. Bentar. Bentar, saya tunjukin ya. Saya tunjukin habis gini. Week 1. Week 2. Week 3. Oke. Ini saya udah buat. Aduh, kelihatan nggak ya ini? Kelihatan ya? Halo? Tes. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, jadi ini saya sudah buat drive, ya kan? Jadi drive-nya itu di sini ada dua drive ya. Masih belum saya share. Setelah ini saya share. Jadi ada drive untuk Leg Robot sama Machine Learning. Misal di Leg Robot ini nanti saya juga akan share materi di sini. Jadi materi kuliah akan saya share di drive, ya kan? Terus di drive itu ada folder namanya tugas. Nanti kalian klik folder tugas, masukkan tugas kalian yang dari week 1 tadi ke week 1 misal. Terus week 2 di week 2, terus week 3 di week 3. Terus format pengumpulannya kan laporannya berupa PDF aja, berupa PDF nim underscore nama, ya. Nim underscore nama, kirim ke sini. Nim underscore nama, terus ini week 2, nim underscore nama, week kedua gitu ya. Jadi misal formatnya nim underscore nama tugas 1 gitu. Nim underscore nama tugas 2 gitu. Nim underscore nama tugas 3. Jadi kira-kira gitu ya. Clear? Sama seperti yang machine learning. Machine learning ini masih kosong, nanti ya ini saya buatkan tugas ya. Nanti file materi machine learning, PPT dan lain-lain akan saya masukin juga ke sini. Tapi untuk tugasnya kalian klik folder tugas, terus kalian buat folder sendiri, namanya misal week 1 gitu ya.
Berarti materi tugas di minggu pertama kalian masukin ke sini. Formatnya NIM underscore nama underscore tugas 1 gitu ya. Karena week 1. Kalau week 2 NIM underscore nama underscore week tugas 2 gitu. Silakan dibuat sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira clear? Daripada saya ngecekin WA satu-satu banyak ternyata ya. Saya bingung. Mungkin nanti Clear, Pak. bagusnya kayak gini. Nanti bisa saya cek langsung di Drive. Itu ya. Oke, kalau gitu mungkin sambil Pak. saya bagikan. Ya, kenapa? Itu berarti tugas yang sebelum-sebelumnya itu dimasukkan gitu ya Pak? Iya, dimasukkan ke sini. Jadi biar terorganisir gitu. Biar terorganisir dengan rapi, biar saya ngeceknya enak gitu. Soalnya kalau ngecek di WA ternyata ada lagi yang ngechat, ada lagi yang ngechat gitu. Jadi rada bingung. Nah, ini udah saya ganti ya. Yang punya link bisa mengedit gitu. Siapa saja yang memiliki link bisa mengedit. Mengedit dalam artian dia bisa mengupload, bisa ngedit file, ya kan? Ini saya salin. Saya kirim ke Slack. Jadi tugas-tugasnya dimasukin ke sini ya. Begitu pula dengan machine learning. Machine learning ini saya rubah menjadi editor. Ya, jadi semuanya bisa upload tugasnya di sini. Saya kirim di machine learning. Nah, oke, jadi tugasnya dikirim ke sana ya. Tugas masuk week 1 dikumpulkan. Sekarang week berapa nih? Sekarang week ketiga ya. Saya lupa. Ya, kalau week 3 berarti masukin ke week 3. Tugas week 3 gitu ya. Week 3 atau week 4 sekarang lupa saya. Oke, kira-kira seperti itu. Tugasnya clear ya. Tugasnya tadi ada tugas kayak gitu, tinggal ganti caranya sama kan ya, tinggal beda itunya aja. Apa? Beda ininya aja, nilainya aja. Bisa pakai cara transformasi homogen, bisa pakai cara translasi plus rotasi. Oke ya. Clear? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Clear, Pak. Clear, oke. Kalau gitu mungkin saya akhiri pertemuan kali ini ya kan. Saya akhiri pertemuan kali ini, kita foto bareng dulu. Aduh. Oke, sudah ya. Saya foto nih. Oke. Saya foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, setelah saya foto, nanti tugasnya dikirim ke Drive ya. Kalau ada pertanyaan, kalau misal bingung sama tugasnya, Pak, tugasnya ini gimana caranya? Boleh, silahkan tanya ke saya. Gitu. Saya malah seneng kalau ada yang tanya. Nanti saya kasih privat. Saya kasih tambahan-tambahan tugas mungkin ya. Atau tambahan-tambahan teori. Biar tambah jago nanti analisa kinematiknya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.